أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, para asatidz wal asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya secara pribadi meminta maaf kalau selama perjalanan kita ada kata-kata saya yang tidak pantas atau menyakiti hati dan perasaan Bapak Ibu sekalian, baik dari segi perkataan maupun dari segi tindakan. Insyaallah kalau sampai umur kita, maka doa selalu tak pernah lepas itu agar kita sampai bulan Ramadan. Sampai itulah belum tentu. Balighna Ramadan, sampaikan kami. Bahkan kanatis sahabah, kalau kita doa biar sampai di Ramadan tu jak bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. 3 bulan berarti. As-sahabah radhiyallahu anhum itu minta doa supaya sampai ke bulan Ramadan itu 6 bulan, sittata ashhur, 6 bulan sebelum Ramadan udah doa, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan itu. 6 bulan setelahnya berdoa agar apa yang dikerjakan, baik puasa maupun qiyamul lail, maupun tilawatul Quran, maupun sedekah, maupun amal-amal kebaikan lainnya yang dilakukan di Ramadan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala 6 bulan setelah Ramadan. 6 bulan sebelumnya doa agar sampai, 6 bulan setelahnya agar apa yang dikerjakan tadi dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jadi kapan kita ini Ramadan? Isu atau lusa? Disamuk ke baik dak? Apa nak kita samuk ke baik? Ustaz, iya. Kenapa kok terjadi? Ini kemungkinan, baru kemungkinan, belum pasti. Apa sebab? Karena nanti malam ini baru diadakan sidang, namanya sidang isbat.
Namanya hal sidang isbat itu Ustaz. Pengumuman. Sidang kagek diumumkan. Sekiranya hilal la tejingo 2 derajat di pucuk itu baru diumumkan esok Sabtu kita mulai puasa. Itu kalau hilal sudah kelihatan. Sekiranya belum, maka dalam sidang isbat tersebut menentukan awal Ramadan jatuhnya hari Ahad atau hari Minggu. Jadi belum tentu Ahad. Bisa jadi serempak hari Sabtu. Tergantung sidang isbat nanti malam itu. Jadi kalau awal Ramadan yang diteropong itu yang ditengok hilal. Hilal udah kelihatan atau belum? Itu awal Ramadan. Lagi jingok belum hilal, itu awal Ramadan. Kalau sudah mau masuk Lebaran yang diteropong THR. Tejingok belum kira-kira THR. Kiranya lah tejingok berarti lah nak Lebaran. Kiranya belum turun-turun berarti. Ustadz, ngapa kok beda metode yang digunakan? Beda. Kalau misalkan bedanya kelang sehari, masuk akal. Lah ngapa masuk akal? Karena hari ini 29 Sya'ban. Hari ini. Bulan itu kata Nabi, kalau dak 29, 30. Dia dak akan kurang dari 29. Maka dalam kalender Hijriyah, enggak ada bulan yang 28, enggak ada. Kalau dak 29, 30, dak akan pernah lebih dari 30, dak akan pernah kurang dari 29. Karena sekarang 29, maka nanti diteropong dulu, ditengok dulu. Kira-kira Sya'ban ini sampai 29 saja atau genap 30. Kalau seandainya Sya'bannya 29, berarti besok 1 Ramadan. Ternyata Sya'bannya 30, berarti 1 Ramadannya lusa, hari Minggu. Begitu. Jadi kalau bedanya hanya sehari, itu masih sama benar. Nak Sabtu benar, nak Minggu benar. Hasil ijtihad masing-masing. Jadi kami ini puasanya kapan Pak Ustadz? Sabtu atau Minggu? Basing lah. Nak mulai Sabtu besok puasa-puasalah. Nak mulai Minggu misalkan ternyata hasil sidang isbat Minggu, ya mulai Minggu tak apa-apa. Melok pemerintah. Yang penting dan yang pasti adalah kalau kita puasanya belakangan, ternyata kita mulai puasanya hari Minggu. Berarti lebarannya belakangan juga. Jangan giliran puasa melok yang paling belakang. Pas lebaran melok yang duluan, berubah mazhab nih. Ngapa tak boleh macam itu? Karena tidak tukmilul iddah. Tidak tukmilul iddah itu artinya apa? Bilangannya tak lengkap, tak sempurna. Puasa itu kan kita genap 1 bulan. Jadi boleh yang mau puasa besok berarti malam ini tarawih. Kira-kira Masjid Jihad lah tarawih malam ini, Pak Ketua? Sudah tarawih malam ini? Nunggu pengumuman, berarti melok sidang isbat, melok pemerintah. Ada juga masjid yang dia sudah nentukan, sudah malam ini tarawih. Macam-macam, yang penting puasa. Kelang sehari tak apa-apa. Yang tak boleh kelang 5 hari, tak boleh. Ada yang puasa besok Sabtu, mulai oleh karena pemerintah ternyata hari Minggu, akhirnya ada yang diundur hari Senin puasanya. Loh ngapa diundur hari Senin? Biar tidak terjadi kerumunan. Ditunda puasanya dari Minggu ke Senin. Insyaallah. Nggak apa-apa, kelang 1 hari, enggak apa-apa. Insyaallah. Bersyukur Bapak Ibu.
bagi kita yang mudah untuk melakukan ibadah puasa, kita bersyukur pada Allah. Karena puasa ini hukumnya wajib. Wajib kalau ditinggalkan dosa. Kita yang Allah berikan kemudahan untuk puasa, alhamdulillah, syukur terus kepada Allah. Ada orang-orang yang terkendala, pengen puasa, tapi terkendala, sulit untuk melakukan puasa tersebut. Siapa Bapak Ustadz? Contoh, mereka pekerja keras, kuli bangunan, kuli panggul, wong yang gawenya berat. Itu nak puasa, woi Bapak Ustadz, woi banyak yang curhat kuli-kuli itu. Woi Pak Ustadz, aku nih kalau puasa nanggung Pak Ustadz. Acak mana udah nanggung, naik pucuk bubungan tuh, bukan dingin itu, panas itu. Terik matahari, panas pucuk bubungan. Itu bentar-bentar haus itu. Curhat. Jadi Bapak Ustadz, saya ini puasanya ndak 30 hari. Terus ya 3 hari. Ngapa 3 hari? Pembukaan, pertengahan, penutupan. 3 hari. Jadi tinggal ditambah 0 aja nanti. Jadinya 30, Masya Allah. Gimana Bapak Ustadz? Boleh enggak Vito yang pekerja? Pernah juga di radio. Saya kan kalau Ramadan itu ngisi juga di radio. Di Linggau ini ada Citra, ada Papeja, ada Raja Wali. Ada juga pertanyaan itu, Bapak Ustadz, kami ini pekerja keras, boleh enggak puasa? Boleh enggak pekerja keras itu tidak puasa? Boleh enggak? Boleh enggak? Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 185 surat Baqarah. Ada keringanan bagi mereka yang maridon, sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan. Boleh enggak puasa? Boleh. Tapi agar mengganti di hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Sakit dalam perjalanan. Pekerja keras masuk enggak kategori itu? Enggak. Jadi tetap puasa. Sahur yo tetap sahur. Pagi yo tetap puasa. Tapi sekiranya di tengah puasanya enggak kuat, haus, lesu, nanti kalau lemes masang batanya, dia butuh energi, asupan gizi, makanan. Boleh membatalkan dengan syarat tetap diganti. Bukan, sudahlah Pak Ustaz, Tuhan Maha tahu, insya Allah Allah maafkan. Gak baca. Tetap puasa. Tidak kuat, batal di tengah-tengah. Ngapo dak dari pagi baik, dak dapat tiket keringanan, rukhsah tidak dapat. Keringanannya enggak dapat, jadi enggak boleh enggak puasa dari pagi. Paginya tetap puasa. Sekiranya tengah pekerjaan kok ternyata enggak kuat, baru batal. Sama macam musafir pun begitu. Ini kadang yang salah paham, kekeliruan yang terjadi biasanya belum dapat status safar udah enggak puasa. Status safarnya belum dapat tapi udah enggak puasa.
Dia mau berangkat jam 3 sore. Dari pagi sarapan, makan gorengan, yo ngopi, yo ngerokok. Itu ngerokoknya depan rumah pula. Kita lewat pula, caca bapak nih. Enak nian, sambil ngopi, sambil ngudut depan rumah. Bulan Ramadan, cak dah katik bedanya baik. Ditanya, ngapa dak puasa? Ay, aku ni musafir. Lah musafir ngah masih di rumah musafir. Musafir itu orang yang sudah berjalan. Kalau kita nak berjalannya jam 9 misalkan, sahur tetap sahur, paginya tetap puasa. Berangkat ya berangkat aja. Tengah-tengah perjalanan ndak kuat baru mecah. Lah jadi musafir yang boleh ndak puasa itu musafir yang mana? Berangkatnya malam. Dari sini nak ke Jawa. Perjalanan darat jam 12 berangkat. Masuk sahur di tengah perjalanan, statusnya musafir. Boleh dia ndak puasa, tapi nanti diganti di hari yang lain. Itu musafir yang dapat keringanan tidak puasa, itu musafir yang macam itu, yang sudah mendapat status safar. Ya, tuh paginya puasa hukumnya wajib. Malamnya qiyamul lail, sama hadisnya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu min dhanbihi ma taqaddama. Yang puasa Ramadan, dosa-dosanya diampuni. Yang qiyamul lail, salat tarawih, dosa-dosanya juga diampuni. Masjid jihad, salat tarawihnya berapa rakaat? 11. 11-nya berapa rakaat? Berapa rakaat? 2 ya. 2 1 atau 3? 3. Boleh. Macam itu boleh. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 8 baru nanti witir 3. Ada juga di Al-Bari 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 10 nanti 1 witir. Boleh juga macam itu. Boleh juga, mana yang lebih baik? Sama baiknya. Nak kamu witir langsung sekali 3 jadi, nak dipisah 2 rakaat dulu kemudian tambah 1 jadi juga. Ngapa boleh dipisah 2 kemudian 1 Bapak Ustaz? Sholawatnya lebih banyak. Nah, boleh. Ada juga yang 4. Terus 4-4-3, bukan 4-3-3. Kalau 4-3-3 formasi bola. 4-3-3 itu nyerang. Kalau 4-4-2 agak bertahan. 4-4-3. Ada musola yang baru dibuat itu di daerah sekitar kami. Ustaz, musola kami ini kan baru jadi. Baru nak tahun inilah ngada ke sholat tarawih berjamaah untuk bulan Ramadan. Kira-kira boleh tak Bapak Ustaz kami sholatnya 4-4-3? Ujiku, alasan kamu 4-4-3 apa? Ya biar cepat Pak Ustaz. Kalau alasannya biar cepat, jangan 4. Karena ada ulama yang membolehkan sholat tarawih langsung 8 rakaat. Kalau alasannya biar cepat tadi, jangan 4, 8. Boleh Bapak Ustaz sholat tarawih langsung 8? Boleh. 8 rakaat tarawih, 3 rakaat witir, selesai. Cepat. Ya paling imam pening. Ini rakaat ke berapa? Ke-5 apa ke-6? 6 apa ke-7? 4 lagi kadang pening, Pak.
Saya ini kan ada juga kadang ngisi tarawih beberapa tahun yang lalu. Kalau sekarang sudahlah, saya ratakan aja yang ngambil yang dua-dua aja. Sebelumnya saya masih ngambil yang 4 itu masih saya ambil, 4 masih saya ambil. Ujungnya ya kadang bingung juga itu. Ini rakaat 3 apa rakaat? Karena nggak pakai tahiyat, 4 itu kan nggak pakai tahiyat, langsung terabas. 1, 2, 3, 4 langsung tahiyat akhir. Lah yang 8 rakaat tadi cak mono, sama, nggak pakai tahiyat juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langsung 8 tahiyat akhir. Bersyukur lagi, alhamdulillah. Kalau kita mudah untuk sholat tarawih berjamaah di masjid, alhamdulillah ya Allah. Paginya puasa mudah, tak katik halangan, tidak terkendala dengan pekerjaan. Malamnya mau tarawih mudah lagi, tak katik halangan pekerjaan. Maaf Bapak Ibu, ada yang kepengen sholat tarawih berjamaah pergi ke masjid, akan tetapi terkendala karena ada anak istri di rumah yang harus dikasih makan. Dia berjualan, berdagang, tapi jualannya tidak bisa pagi, bisanya malam tulah. Jadi gimana Bapak Ustadz, saya ini kalau nggak jualan nggak dapat duit, kalau nggak dapat duit anak istri nggak bisa makan, kalau nggak bisa makan ya mati. Jadi tapi saya pengen tarawih nggak bisa Pak Ustadz, harus jaga toko. Jadi gimana? Hukum sholat tarawih hukumnya mencari nafkah demi keluarga hukumnya. Tapi jangan gara-gara ini sudah besok enggak usah kita tarawih, bukan. Kamu yang ndak gatik halangan. Pegawai, kalaupun pedagang dagangnya pagi-pagi. Enggak ada halangan. Sudah berangkat ke masjid, sholat tarawih. Ternyata mereka punya halangan karena harus mencari nafkah. Gimana ini? Sholat tarawih sunnah, nyari nafkah wajib. Mana yang didahulukan kalau berbenturan antara yang sunnah dengan yang wajib? Cari nafkah, sudah. Jaga toko, tetap jaga toko. Manggaleh kalau kata orang Padang. Sekiranya tokonya agak sepi, baru di sela-sela. Boleh di sela-sela nunggu pelanggan sholat tarawih di toko itu. Nyicil, tidak apa-apa nyicil 2 rakaat. Kagaklah sholat 2 rakaat, ada pelanggan layani dulu. Kagak 2 rakaat lagi, tidak apa-apa. Bukan beli mobil baik, pacak nyicil. Tarawih, pacak pula nyicil 2 rakaat. Lah jadi boleh tarawih itu sendirian di toko, boleh. Di toko boleh, di rumah boleh, kalau yang enggak ada halangan. Ibu-ibu yang ada halangan enggak bisa sholat tarawih ke masjid. Ngapa enggak bisa? Anaknya masih kecil-kecil. Anak kecil, lahir anak pertama kecil, enggak bisa pergi ke masjid. 2 tahun itu paling tidak ke masjid. Tahun berikutnya kepengenlah ibu tadi sholat tarawih di masjid, lah ngisi lagi. Ujungnya Masya Allah, awal nikah sampai 15 tahun umur pernikahan, tidak pernah niat tarawih, tidak niat pernah ke masjid. Kapan tarawihnya? Ya, nunggu umur lah tua-tua baru. Ustaz, ngapa di masjid itu banyak yang tua-tua, yang muda-muda masih ngurus anak? Bukan muda-muda tuh nggak mau ibadah, mau juga ibadah, cuman terkendala tadi. Jadi boleh sholat tarawih di rumah boleh,
Tapi yang enggak ada halangan lebih baik ke masjid, sholat berjamaah. Ngapo? Ada semangatnya berjamaah. Apalagi kalau ada Bilalnya kan? Udah pakai itu Bilal, sudah pakai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mbok ya kalau Bilal ngucap gitu, yang jawabnya ada juga. Jawab semangat. Bilal udah sholawat enggak dijawab, itu sakit. Jawab serempak Bapak Ibu. Kapan perlu latihan enggak apa-apa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Al-Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jawab. Ngapa kok ada solawat di tengah-tengah tarawih itu? Dulu zaman sahabat di tengah-tengah sholat tarawih mereka tawaf. Tarawih, habis tarawih tidak langsung nyambung tapi tawaf dulu. Nah kita ini tidak mungkin kita habis sholat tarawih 2 rakaat kemudian kita nak tawaf. Panjang betul perjalanan nak tawaf ke Mekah situ. Maka tawaf tadi diganti dengan sholawat. Boleh sholawat. Semangat. Wong tegak, kita melok tegak. Itu kalau berjamaah di masjid. Wong tegak, sholat, kita tegak. Tapi kalau sholat di rumah, 2 rakaat, pengen nyambung rakaat keempat, banyak godaan. Kau yang tak katik halangan, balik lagi gitu ke masjid. Sholat berjamaah. Tapi kalau terkendala karena itu dia tadi, karena harus mencari nafkah, boleh mengerjakannya di rumah. Balik dari toko jam 11, balik ke rumah, dah tarawih silahkan, tidak apa-apa. Masya Allah, bulan yang kata Nabi disebut dengan syahrun mubarakun, bulan keberkahan. Ngapa bulan keberkahan? Kita kalau Ramadan bangun tahajud itu mudah. Ngapa mudah? Karena nak makan tadi. Iya. Bangun kan jam 3, setengah 4, bangun. Ngapa bangun? Nak makan. Nak sahur. Nanggung, mun ndak sahur puasa. Sahur lagi nanggung. Apalagi awal-awal Ramadan kayak gitu. Apalagi dia yang ndak terbiasa dengan puasa. Mesti kiranya lah terbiasa Senin, Kamis lah terbiasa puasa. Enteng lah dia tuh puasa Ramadan. Ndak terbiasa puasa Senin, Kamis, tengoklah awal Ramadan kayak gitu. Nanggung senanggung ndak. Nanggung. Cuma Tuhan Maha Baik. Allah berikan kita kemudahan yang mungkin bagi kita, saya ini rasanya tidak mungkin kalau tidak makan dari pagi sampai maghrib. Tapi buktinya bisa. Memang nanggungnya 2 hari pertama baik biasanya. Hari pertama, hari kedua agak nanggung memang. Ngapo? Lambungnya menyesuaikan. Biasanya dia diisi, tiba-tiba ngapo dak kata yang ngisi kata lambung. Hari pertama, hari kedua agak nanggung. Mulai hari ketiga lambung sudah terbiasa, puasa. Lempeng aja udah gitu. Allah berikan kita kemudahan, bangun malam tuh kita untuk makan sahur. Sayang disayang, sudah bangun malam tapi tidak sholat malam. Kalau hari-hari lain kan kita nak bangun malam itu agak sulit. Yang mudah untuk bangun malam itu maaf biasanya orang yang sudah lanjut umur, klepnya lah mulai bocor. Malam terbangun, ngapo maaf nak buang air. Itu kenapa Pak Ustaz? Wong kalau lah tua tu tengah malam terbangun nak buang air.
itu sebenarnya tanda Tuhan sayang. Tanda Allah tuh sayang dengan yang tua-tua payo. Kamu inilah tua. Janin, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua, lansia, mati. Ini kalau sesuai urutan. Kita udah di nomor berapa ini? Janin lah lewat. Masih ada yang janin? Bayi, masih ada yang bayi? Balita, anak-anak, remaja, tua, lansia. Sudah mati. Kan nggak mungkin habis lansia jadi remaja lagi, nggak mungkin. Atau tua tiba-tiba muda lagi, nggak mungkin. Pasti urutannya begitu. Nah, maka yang sudah di urutan yang tua ini, udah di urutan tua ini, tanda sayang Allah itu apa? Bangun dia malam. Ngapa? Payo ngejar. Sekiranya kamu muda susah untuk tahajud. Sekiranya kamu masa remaja enggak pernah ngadu sama Allah malam-malam tahajud minta ampun. Nah, giliran tua ku banguni kamu untuk ke kamar mandi kencing. Cuma sayang terbangun malam pergi ke kamar mandi, dem kencing main tidur lagi. Kan sayang kan? Lah dikasih sinyal sama Tuhan biar bangun ke kamar mandi, habis buang air, wudu, sholat. Gitu Ramadan kan gitu juga. Tuhan baik dengan kita bangun gitu per 3 malam bulan Ramadan. Kalau nak sahur tadi, kok ndak tahajud, rugi tenan gitu. Tawanan rugi. Berapa Pak Ustadz tahajudnya? Ya 2 rakaat. Sekiranya waktu masih cukup 4 rakaat. Masih panjang waktunya 6 rakaat. Masih cukup waktunya tambah 8 rakaat. Mepet waktunya ya 2 rakaat enggak apa-apa. Yang penting istiqamah. Ya. Itu bulan mubarak berkah. Jadi bentar lagi Ramadan, sebentar lagi. Kami secara pribadi tadi di awal sudah minta maaf kenapa macam itu. Itu ingin mengajak Bapak Ibu juga. Kalau masih ada dendam atau masih ada dosa-dosa, minta ampun sama Allah itu dosa. Tapi kesalahan dengan manusia minta bil khusus. Kalau masih ada orang tua, kalau orang tuanya masih ada, telepon, minta maaf, nak masuk Ramadan. Kalau orang tuanya masih ada, telepon. Kalau deket, datengin. Minta maaf. Mau Ramadan. Ustadz, orang tua kami sudah tiada ziarah. Sebelum Ramadan, ziarah ke makam orang tua. Kalau sudah tiada. Apa boleh Pak Ustadz ziarah? Boleh lah. Ngapo tak boleh? Ustadz, kalau Ramadan ini ziarah kubur apa boleh? Boleh. Ziarah kubur itu sunnah. Yang haram itu orang ziarah di kubur. Haram. Ada 2 dosa yang sangat besar sekali dosanya. Dosa pertama adalah orang ziarah di kubur.
Dosa yang kedua, mendoakan orang mati. Itu dosa. Satu, orang ziarah di kubur berdosa. Nah iyalah, orang lagi ziarah, tiba-tiba kita kubur. Ngubur hidup-hidup. Satu, dosa yang besar itu. Yang kedua, dosa besar apa lagi? Mendoakan orang mati. Tidak boleh juga. Sama. Ustaz, boleh tak doakan orang mati? Tidak boleh. Dosa. Ada motor ya, lagi kebut-kebutan. Terus dia apa yang itu jumping, apa namanya yang apa itu namanya itu? Hah? Iya, bannya sampai tak angkat ke pucuk itu. Standing apa entah? Standing. Itu. Tak boleh kita doakan. Nah, mati. Tak boleh. Tidak boleh. Meskipun kelakuannya model macam itu, kita doakan, ya Allah, semoga dapat hidayah. Jangan mati. Jangan. Karena tidak boleh mendoakan orang. Ngapa tak boleh mendoakan orang mati? Doa itu kadang balik. Makanya berdoalah untuk orang doa yang kebaikan. Meskipun kita dizalimi. Orang yang terzalimi doanya dikabul. Sayang, doa lagi dikabul kok kamu malah minta keburukan untuk yang menzalimi. Rugi. Kalau doa lagi terkabul, mestinya kita minta kebaikan untuk kita. Dia terserah. Itu lagi dizolimi, doa kita terkabul. Malah kita minta kecelakaan untuk dia. Ya kalau dia nyoba yang celaka, tiba-tiba doa itu balik ke sini, jangan.